Gak semua orang punya rumah tangga yang bertahan, tapi jarang ada cerita seperti ini. 4 saudara dengan nasib yang sama. Gedhe wong bojo loro. Bojoku loro tak paenem. Paenem anak Soekarno. Awalnya rumah ini saya kira kosong ya, karena ini di bagian paling pelosok. Kuncinya lanjut nih. Nggih, Pak. Kita udah di Desa Terbis ya teman-teman. Ini di Pegunungan Kidul Trenggalek yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan. Di sini tuh ada pasar Krempyeng. Ini pasar tumpak ya teman-teman, pasar Desa Terbis. Dan uniknya di pasar ini tuh cuma ada satu penjualnya saja. Dan ini pasar ini ya teman-teman, ini buka setiap hari. Sebenarnya secara pasaran itu bukanya cuma waktu pasaran Legi saja. Dan kalaupun di pasaran Legi itu ya cuma ada 2 penjual saja, ibu ini dan yang ada di sebelahnya sini. Jadi cara lepak ini ada 3 ya teman-teman. Di sini tuh cuma yang dipakai cuma 2 saja. Nah, kalau menurut cerita sebenarnya di beberapa tahun yang lalu pasar ini itu ramai ya teman-teman. Lebih dari 10 lapak ada di sini. Cuma sebagian sekarang sudah dirobohkan dan tinggal 3 lapak. Itu pun yang dipakai cuma 2 lapak saja ya. Sekolah ke Mbak. Sampai bibit ki mbok bibit kono warung bule. Aku mun aja kerep nang nang bule iki nang warung bule kae. Bule ki karo mek bibite kan iki ngendi? Ya kae anu kali sekolah. Pasar ini sejauh ini paling unik ya teman-teman. Disebut pasar cuma yang jualan cuma ada 1, walaupun lapaknya itu ada 3 ya. Dan puncak pasar ini itu sekitar jam 8. Mulai dari jam 6 sampai jam 9. Jam 9 satu lapak ini sudah ditutup ya. Donduran lah, aku kan donduran. Dan setelah ini kita lanjutkan perjalanan kita ke bawah Gunung Miling ya teman-teman. Di sana ada desa yang namanya Gunung Rejo, dan lebih tepat lagi kita menuju Kampung Jepun ya teman-teman. Di sana itu ada rumah tradisional tua ya, rumah tua, dan di situ penghuninya itu cuma sedikit ya. Dalam satu kampung itu kisaran cuma ada 7 kakak saja. Mari kita explore lebih dekat ya. Dan singkat cerita kita udah sampai ke lokasi ya teman-teman. Udaranya di sini itu sejuk gitu ya. Nah, di perkampungan ini kisaran cuma 7 kakak ya teman-teman. Kita akan menuju yang paling pinggir sendiri, dan ini sudah dekat dengan sungai besar ya. Jalannya seperti ini ya teman-teman. Ini belum dirabat sama sekali, dan ini lebih memungkinkan sangat licin kalau hujan, apalagi malam ya, udah gelap terus licin ya. Dan rumah yang akan kita tuju itu nampak seperti kosong ya teman-teman. Itu di depan sana itu. Nah, itu ya teman-teman. Kita kira ini rumah itu kosong, tapi ternyata ada cerita yang sangat mendalam di sini. Rumah paling pelosok dan dikelilingi tanaman-tanaman ya teman-teman. Itu masih pohonan yang sangat lebat sekali.
rumah ini berjenis gersapi ya sobat. Rumah ini pun sebelumnya mendapatkan bantuan bedah rumah ya, sehingga secara bangunan sudah terlihat sangat layak. Walaupun secara struktur konstruksinya dari non permanen ya atau semi permanen. Gus Dur. Siap ten. Ten ke siap bojone Gus Dur. Oh. Ngerti? Umar sanggar kali bunga. Nah, setelah saya menunggu kisaran 15 menitan, akhirnya mereka pun keluar ya teman-teman dari rumah dan menyambut kita. Walaupun ternyata ada dari salah satu mereka itu yang berbeda secara kognitifnya ya. Nah, rumah ini tuh terstruktur dari 3 bagian ya teman-teman. Satu bagian depan itu gersapi, kemudian yang bagian tengah juga gersapi, dan yang paling belakang yang digunakan sebagai dapur itu berjenis grojokan. Rumah ini itu dihuni 4 orang bersaudara ya teman-teman, 1 perempuan dan yang 3 laki-laki. Nggih, masak Pak Camat dia nggih ngendikan. Tapi nasib tidak ada yang tahu ya teman-teman, 4 bersaudara ini ternyata berstatus janda dan duda semua. Sajane sing setri niku nggih. Betul sampun. Iya kowe pekan baru. Ngeten. Kan biasanya kan boten enten tamu. Nggih mbok karis mah. Oke. Situ-situ kok jenengan kok kayak dugi mriki ngoten kayak damele kan ditanglet didamel nggih. Nggih. Kacinge kena. Nggih to? Nggih. Niku wau sumarep griya mriki niku saking map. Layak sampean Google Map. Garap griya pundi? Mboten ngeten lho. Kula sumarep griya niku wau saking Google Map. Nggih. Kula tingali saking internet Bu. Nggih. Lah aku nemu ngerem. Kan griyanipun tasik napa namine gersapian ta Bu? Nggih. Nggih, tasik jalan sian to Mas. Tradisional, Kan nggih. tiang sepah kan niki kan bebas. Edik sing Boten enten. Edik Kan nek di jaya rapi oleh anak. berubah zaman sakniki. Edik anak Mbae niku dereng ikhlas. Lah niki ki kan ton nek tinggalane mbae niki nek saumpami iya di berubah belok kan enten biayane kathah to Mas. Nggih. Lah soalnya kan jatrane kan boten enten kula. Nah, sebenarnya beliau ini bersyukur banget ya teman-teman karena mendapat bantuan bedah rumah. Nek saumpami di berubah kaya zaman saniki, biayane kan kathah. Nek botol nggih, kawat nggih, pasir nek kebuli rokok. Pasir ngoten lan kathah biayane nggih. Blawu nggih ngoten. Lek namung piyambakan kan boten gadah gedengan kan dereng enten sing gadah gedengan. Gedengan piye wong bojo lho. Gedengan nggih. Niki kek Sing ora kan kula nggih jenan ngeten kakangane iki. Kan kula boten saged. Nang Solo Solo nggih. mampet penyosok. Nyawa wae keturunan saka barek keturunan wae saka tangga. Nggih. Engkang netepi baru untuk Tuhan bedane kamulyan kan netepi kamulyan Tuhan. Kaya ndek keruntung Tuhan. Nah, cara selanjutnya kita lanjut ke rumah selanjutnya. Itu ada rumah tradisional lagi ya teman-teman. Dan saya katakan di sini itu banyak sekali ya rumah-rumah tradisional macam gersapi itu. Entah karena apa, tapi sebenarnya menurut keterangan warga sekitar banyak rumah juga di sini yang dibongkar untuk memperbarui jenis rumah ya. Alhasil meninggalkan rumah jenis gersapi.
Dan di rumah ini ya, ini sedang pengerjaan pembedahan rumah ya teman-teman. Nah, yang punya rumah ini mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah ya. Sakit. Beda jenengan wonten pundi? Mau mriki. Nggih. Kendel nggih, Bu. Nggih, es. Minum-minum riyen. Jenengan lanjutne istirahat niku. Mboten anu kok. Istirahat. Jago-jago mriki lho. Nggih. Dan di lokasi rumah kedua kita sebentar saja ya teman-teman, cuma melihat sekilas. Kita lanjutkan ke bagian rumah agak atas sedikit. Ada rumah yang sudah dibuat pondasi ya. Ini rumah ini juga awalnya itu gersapi, tapi mendapatkan bedah rumah lagi ya. Ini dia penampakannya itu teman-teman, udah kelihatan ya. Di kampung sini banyak sekali ya teman-teman rumah gersapi, tapi perlahan mulai mendapat renovasi dari pemerintah ya, entah karena apa atau dilihat dari segi rumah gersapi ini kan rumah tradisional ya, mungkin sekiranya itu kurang layak untuk ditempati atau semacam itu ya. Kita juga kurang paham. Griya mriko piyambak wae, Bu. Dan kita lanjutkan perjalanan kita ya teman-teman. Walaupun ini jalannya agak susah bergelombang gini ya teman-teman, maklum karena ini di pegunungan ya. Jangan berharap halus seperti di perkotaan. Dan kita udah sampai di lokasi keempat ini teman-teman. Ini juga rumah gersapi dan secara sejarah ini dulu juga pernah mendapatkan bantuan bedah rumah ya. Mayoritas masyarakat di pedesaan itu sangat akrab dan ramah ya teman-teman. Nah, ketika kita berkunjung ke sini itu langsung diminta untuk beri mas pinara wonten griya, maksudnya itu untuk meneduh ke rumah ya teman-teman, mampir ke dalam rumah gitu. Di tempat yang jauh dari keramaian ini, mereka nggak mencari hidup yang sempurna ya. Mereka cuma berusaha bertahan dengan cara mereka sendiri. Dan kadang yang terlihat sederhana seperti ini, yang seperti barusan tadi, justru menyimpan cerita yang paling mendalam sekali. Dan jangan lupa ikutin terus channel ini ya, karena masih banyak lagi tempat-tempat tersembunyi yang akan kita explore. See you in the next video, dan dadah!